Boleh dimulai, Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Adapun yang sama-sama kami hormati Ibu Solika selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis. Saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi ini. Untuk materi yang kami akan bawakan ini yaitu distribusi probabilitas normal. Adapun untuk kelompok hari ini yaitu kelompok 3 dengan beranggotakan Nizia, Rangga, Disa Safira, Yonanda Murdana, Nazwa Zarina, Iza Faiza Nursi, Naila Firly, Siti Nurillah, Muzaffar Yaser, Nabil Amru Farhan, Raffi Putra Ramadan. Boleh di next slide. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Udah, nggak bisa dipakai, masih dipakai jolokannya. maaf Iza bocor. Baik, akan saya ambil alih. Terima kasih moderator. Kita masuk ke definisi distribusi probabilitas normal. Apa itu distribusi probabilitas normal? Distribusi probabilitas normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi ini umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik. Boleh di next slide. Nah, ini contoh grafik secara umum dari distribusi probabilitas normal yang juga disebut kurva lonceng atau bell curve. Nah, saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan kedua sisinya melandai dengan nilai yang setara. Boleh di next slide. Nah, kami juga memiliki parameter distribusi normal untuk grafik tersebut. Nah, parameter distribusi normal ini ada dua, dengan nilai rata-rata atau mean dan standar deviasi. Nah, nilai rata-rata ini digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilainya. Nilai mean ini akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng, sedangkan nilai-nilai lainnya akan menyebar mengikuti rata-ratanya. Lalu untuk standar deviasi adalah penghitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Standar ini menghitung seberapa jauh kecenderungan data akan melebar dari nilai rata-rata yang menjadi titik puncaknya. Semakin kecil nilai standar deviasinya, maka kurva akan berbentuk semakin runcing. Selain itu, standar deviasi juga menggambarkan jaraknya atau selisih umum antara mean dengan data lain yang diobservasi dalam grafik. Boleh di next slide. Selanjutnya masuk ke karakteristik distribusi probabilitas normal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar.
Oke, terima kasih. Boleh di next slide? Nah, di sini ada karakteristik distribusi probabilitas normal. Yang pertama itu kurva itu berbentuk lonceng. Nah, di ujung loncengnya ini atau titik tengah loncengnya itu terdapat nilai mean atau nilai rata-rata gitu ya. Dan juga ada nilai modus dan nilai median. Nah, kenapa sih kurvanya ini tuh berbentuk seperti lonceng terbalik gitu ya? Karena yang pertama ini ada di ekor kiri atau ekor awal, itu dari ekor negatif, yang dimana itu merupakan titik terjauh gitu dari titik kumpul si data-data ini yang berada di tengah. Nah, dari ekor dia mulai bergerak ke kanan, bergerak ke positif. Nah, di sini di gambar yang sebelahnya ini, dia itu terlihat naik karena dia udah mulai mendekati si titik tengahnya ini. Nah, ketika udah sampai di titik tengah, dia akan bergerak lagi ke kanan. Tapi kalau misalnya di kanannya ini, dia bergerak turun karena dia udah mulai menjauhi lagi si titik tengahnya ini. Nah, kenapa si kiri dan kanan itu terlihat sama gitu ya? Nah, ini tuh masuk ke nomor 2, yaitu distribusi probabilitas normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya. Nah, jadi bisa dibilang si kiri dan kanan ini dibagi oleh si titik tengah. Nah, besarnya kiri dan kanannya ini itu tuh sama besarnya. Makanya bisa berbentuk seperti lonceng ini. Yang bisa dibilang kalau si kanan ini tuh seperti cerminan gitu dari si sisi kirinya ini. Lalu yang ketiga, kurva ini menurun di kedua arah, yaitu ke kanan untuk nilai positif tak terhingga dan ke kiri untuk nilai negatif tak terhingga. Jadi kurva probabilitas normal ini kan jumlahnya itu tidak terbatas gitu ya. Jadi semakin ke kiri maka itu semakin negatif dan semakin ke kanan itu akan semakin positif. Nah, kenapa bisa dibilang tak terhingga? Karena si nilai ekornya ini nih, garis ekor, itu tidak menyentuh si sumbu X atau bisa dibilang dengan asimptotis. Nah, di sini juga saya tambahkan note di bawah itunya gambarnya itu garis X, bahwa garis bawah tidak bisa bersentuhan dengan sumbu X. Lalu nomor 4, modusnya pada sumbu mendatar membuat fungsi mencapai puncaknya atau maksimum pada X sama dengan rata-rata. Tadi udah saya jelasin juga di nomor 1, kalau misalnya di titik puncaknya ini, itu tuh ada nilai rata-rata, nilai tengah, sama nilai modusnya. Lalu nomor 5, luas daerah di bawah kurva normal adalah 1, setengah di sisi kanan dan nilai tengah, dan setengah lagi di sisi kiri. Sama seperti nomor 2, tadi udah dijelasin juga, kalau misalnya di titik tengahnya ini, itu tuh memotong di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sisi kiri dan sisi kanan ini jumlahnya itu sama. Misalnya di sisi kiri 0,5 dan sisi kanan 0,5. Makanya sisi kiri dan kanan ini terlihat seperti lonceng yang simetris gitu. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya jenis-jenis distribusi probabilitas normal akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk ke jenis-jenis distribusi probabilitas normal. Boleh di next. Yang pertama ada jenis kurva normal dengan rata-rata yang sama dan standar deviasi yang berbeda. Kurva normal itu kan memiliki rata-rata sama dengan median sama dengan modus yang sama, tapi di bagian ini memiliki standar deviasi yang berbeda. Nah, ketika kurva itu semakin pendek atau semakin ke bawah, artinya standar deviasi itu semakin tinggi atau semakin besar. Sebaliknya, ketika kurvanya itu semakin runcing atau semakin ke atas, artinya standar deviasinya itu semakin rendah. Nilai standar deviasi yang tinggi itu menunjukkan bahwa nilai data semakin menyebar dari nilai tengahnya. Sebaliknya, apabila standar deviasinya rendah, nilainya semakin mengelompok pada nilai tengah. Boleh di next. Berikut ini jenis kurva normal dengan rata-rata yang sama dan standar deviasi yang berbeda. Ada 3 perusahaan yang sama, yaitu Main yang bergerak di bidang industri pakan ternak, SMSM itu bergerak di bidang otomotif, dan SCBD bergerak di bidang properti dan real estate. Pada tanggal 11 November 2013. Harga rata-rata ketiga perusahaan ini sama, yaitu 3.300 per lembar. Namun selama perdagangan pada tanggal tersebut terjadi kenaikan dan penurunan sehingga terdapat perbedaan standar deviasi, yaitu Main 22,54, SMSM 45, dan SCBD 71,3. Makin tinggi standar deviasi, maka kurvanya semakin datar. Begitu pula sebaliknya. Boleh di next.
Yang selanjutnya yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata yang berbeda dan standar deviasi yang sama. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata yang berbeda dan standar deviasi yang sama mempunyai jarak antara kurva yang berbeda. Namun bentuk kurva tetap sama. Hal demikian ini dapat terjadi karena kemampuan antar populasi berbeda. Namun setiap populasi mempunyai keragaman yang hampir sama. Boleh di next slide. Nah, di sini adalah bentuk kurvanya dengan contohnya klarifikasi harga mobil jenis GT, Car, masing-masing diproduksi oleh Hyundai, Honda Brimo, dan Suzuki. Harga rata-rata dari berbagai tipe masing-masing jenis mobil ini pada tahun 2013 adalah 138 juta. Untuk Hyundai i10 harganya 159 juta untuk Brimo. Dan 174 juta untuk Suzuki Swift. Namun ketiga jenis mobil ini memiliki keberagaman harga yang hampir sama, yakni sekitar 8,2 juta. Dalam setiap bentuk kurva ini dipengaruhi oleh hasil dan nilai dari jenis kasusnya. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya itu yang ketiga ada distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata berbeda dan standar deviasi berbeda. Kurva normal dengan rata-rata berbeda dan standar deviasi yang berbeda memiliki titik pusat yang berbeda dan bentuk kurva yang berbeda. Ini dikarenakan nilai dari si rata-rata yang berbeda dan standar deviasinya itu nilainya juga berbeda. Boleh di next. Nah, contohnya itu adalah pada soal berikut. Pada dividen yang dinyatakan dengan rasio jumlah dividen per saham terhadap nominal saham selama tahun 2008 sampai 2012 antara kelompok asuransi dan bank dengan nilai tengah dividen untuk asuransi itu adalah 0,1 atau 10%, sedangkan bank itu 0,22 atau 22% atau lebih dari 2 kalinya kelompok asuransi. Standar deviasi asuransi itu adalah 0,31, sedangkan bank itu adalah 0,06. Bisa kita lihat di sini, bentuk kurva dari bank itu lebih mendatar dibandingkan asuransi, dikarenakan nilai standar deviasinya itu semakin tinggi, lebih tinggi daripada si bank itu, dengan nilai 0,31. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, apa suara saya terdengar? Terdengar juga. Dengan Ya, selanjutnya adalah distribusi probabilitas normal baku. Boleh di next. Boleh slide selanjutnya. Nah, apa sih distribusi probabilitas normal baku? Jadi, distribusi probabilitas adalah acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku 1. Ketika setiap kurva normal memiliki nilai tengah dan standar deviasi yang berbeda, saat nilai tengah dan X sangat banyak karena menempati sepanjang interval nilai. Distribusi probabilitas menjadi sulit, tetapi distribusi normal baku dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, boleh di next. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka distribusi normal baku untuk mengubah atau membakukan distribusi aktual dalam bentuk distribusi normal baku. Jadi distribusi yang tadinya belum baku, caranya itu pakai rumus ini, yaitu Z sama dengan X min mean dikurangi standar deviasi. Z itu adalah nilai
normal baku, dan X itu adalah nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran. Dan mean itu ya nilai rata-rata, dan standar deviasi yang di bawah itu adalah standar deviasi suatu distribusi. Ya, lanjut. Nah, distribusi probabilitas normal baku. Nah, di sini itu ada nilai Z, jarak antara suatu nilai acak X dan rata-rata hitung populasi dibagi oleh nilai Z standar deviasi populasi dari standar deviasi. Nah, jadi di sini tuh ada nilai tengah Z sama dengan 0 karena apa? Jadi ini asal-usul nilai Z itu. Jadi nilai Z sama dengan 1 dibagi standar deviasi sama dikali fungsi X min mean sama dengan 1 dibagi rata-rata dikurang rata-rata dalam kurung rata-rata dikurang rata-rata sama dengan 0. Nah, sedangkan jika nilai standar deviasi sama dengan 1, itu dikarenakan standar deviasi Z kuadrat sama dengan standar deviasi kuadrat dalam kurung X min mean dibagi standar deviasi. Nah, sama dengan standar deviasi X dibagi standar deviasi sama dengan 1 per standar deviasi kuadrat dikali standar deviasi X kuadrat sama dengan standar deviasi kuadrat per standar deviasi sama dengan 1. Jadi nilai Z itu sama dengan, kan tadi di awal udah disinggung, Z itu sama dengan X min mean per standar deviasi. Nah, selanjutnya itu ada bila nilai X berada di antara X dan di antara X. Jadi sama dengan X1 dan X2 gitu ya. Maka variabel acak Z akan berada di antara, ada 2 nih kan. Jadi si X-nya itu ada 2. Jadi kita bikin Z-nya juga ada 2 gitu. Jadi Z1 sama dengan rumusnya sama aja. Cuman diganti jadi X1 min mean per standar deviasi. Terus yang Z2-nya itu tentang X2 min mean per standar deviasi. Tuh. Boleh selanjutnya. Nah, tadi kan ada 2 X tuh ya. Nah, karena semua nilai X1 dan X2 mempunyai nilai pada Z1 dan Z2 itu yang tadi. Nah, maka luas daerah yang menggambarkan nilai probabilitas di bawah kurva X1 dan X2 sama dengan luas daerah di bawah kurva Z. Antara Z sama dengan Z1 dan Z sama dengan Z2. Nah, jadi ini di bawah ini peluangnya gitu, cara nyari peluangnya. Jadi, X1 kurang dari X kurang dari X2 sama dengan itu Z1 kurang dari Z kurang dari Z2. Untuk soalnya nanti ada di penerapannya. Boleh dilanjut? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini ada luas bawah kurva normal. Boleh di next. Luas di bawah kurva normal merupakan suatu distribusi yang digambarkan dalam grafik atau kurva yang berbentuk lanceng. Luas daerah di bawah kurva normal dapat ditemukan dengan menggunakan tabel distribusi normal standar. Tabel ini menyediakan peluang Z atau Z-score yang dapat digunakan untuk menentukan luas daerah di kurva normal. Karakteristik dari luas di bawah kurva normal ini data dapat diukur dan data yang memiliki nilai ekstrim atau terlalu kecil atau besar tidak terlalu banyak.
data yang mendekati rata-rata jumlahnya terbanyak, keluar daerah di bawah kurva adalah 1 atau 100%. Boleh di next. Untuk menghitung luas di bawah kurva normal menggunakan tabel Z distribusi, yaitu tabel ini menunjukkan luas daerah di bawah kurva distribusi normal standar dari rata-rata ke Z-score tertentu. Nilai 0,0 atau Z sama dengan 0 menunjukkan 0,00 karena di titik Z sama dengan 0. Luas daerah yang diukur dari min ke Z tersebut adalah 0. Jika untuk nilai Z yang positif, melihat dari kanan dari min hingga Z. Tapi untuk Z yang negatif, melihat dari ke kiri dari min hingga Z tersebut. Untuk contohnya ada di penerapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebentar Nabil. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang penerapan distribusi probabilitas normal. Nah, kita tuh udah buat sekitar 3 contoh soal yang akan dijelaskan oleh saya dan ada Nizia dan Tika. Mungkin boleh move ke Excel, Nabil. Oke, sebentar. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama yaitu Anda diminta untuk menghitung distribusi normal standar untuk skor di atas 940 dengan mempertimbangkan rata-rata yang diberikan kepada Anda. Misalnya adalah 850 dengan standar deviasi yaitu 100. Nah, yang pertama itu kita harus mencari mean-nya terlebih dahulu. Nah, mean itu sudah tertera ada di soal, yaitu dari kata yang mempertimbangkan rata-rata yang diberikan kepada Anda, misalnya 850. Berarti mean-nya adalah 850. Dengan standar deviasi yaitu 100, sesuai yang ada di soal. Dan variabel normal ya, atau variabel normal itu atau X. Jadi yang tertuju. Karena soalnya itu adalah menghitung distribusi normal standar untuk skor di atas 940. Berarti variabel normal itu di 940. Nah, setelah itu kita harus mencari Z-score-nya. Rumusnya itu adalah X min mu per sigma, atau X itu adalah si 940 atau variabel normal, min mu yaitu mean 850, tutup kurung, per sigma. Sigma itu si standar deviasi, yaitu 100. Udah. Nah, hasilnya adalah 0,9. Halo, Waalaikumsalam. Iya, Mas. Mas Sorry, ada di mana ya? bisa dinonaktifin dulu kayak. Oke, udah. Nah, kita lanjut ke normal distribusi. Nah, kita cari normal distribusi ini kita ngelihat ke si tabel Z distribusi. Nah, seperti contoh ini bawah. Bisa di zoom nggak, Nabil? Tolong. Oke. Oke. Nah, karena kita dapat si Z-score itu adalah 0,9. Jadi kita pakai di tabel Z itu tertera ada 0,9 sesuaiin sama Z-score kita. Dan kita sesuaiin dengan angka belakangnya. Jadi misalnya karena kita dapat 0,9 atau 0,90, berarti kita pakai di bagian yang 0,00. Tapi beda lagi misalnya kita dapat di angka 0,91 atau 0,92, berarti disesuaikan angka belakangnya itu sesuai di tabel yang atas yang 0,001, 0,02 gitu. Nah, karena kita dapat di 0,90, berarti kita pakai di 0,00 yaitu 0,8159. Atau sebenarnya kita juga kita juga nemu cara cepatnya, yaitu dengan cara Bill,
tolong di bawah 0, nah ya di bawahnya. Bukan, atas itu benar-benar persis di bawahnya. Nah, kita pakai cara cepatnya, yaitu itu juga udah tertera rumusnya, yaitu sama dengan norm this buka kurung X. Nah, X itu kan si 940 sesuai koma. Ini tergantung Excel, jadi kita bisa pakai koma atau titik koma. Koma mean itu 850. Sorry. Oh, pakai titik koma. Ya. 850. Terus titik koma 100, yaitu si standar deviasinya. Titik koma lagi true. True itu kumulatifnya. Nah hasilnya sesuai. Cuman karena itu di belakang komanya dilebihin. Jadi kita kan ngambil cuman 4 angka di belakang koma. Itu udah sesuai. Nah, selanjutnya kita langsung ke tujuannya, itu yang dicari adalah kan si skor di atas 940. Nah, dengan rumus, jadi Bill boleh tunjukin kurvanya nggak? Grafik. Oke. Oke, jadi kita anggapkan aja satu bentuk kurva ini, kurva lonceng ini tuh hitungannya 1. Nah, kita kan udah ketemu di z-score itu 0,9 dan normal distribusi itu kan 0,8159. Nah, gimana sih cara kita cari yang di atas skor itu? Nah, itu dengan cara 1 minus sama dengan 1 minus si normal distribusinya. Ya. Nah, jadi anggapannya aja gini, kalau dari grafik yang nggak diarsir itu adalah si normal distribusinya, dan bagian yang diarsir itu adalah skor di atas normal distribusinya. Nah, karena itu masih berbentuk desimal, jadi kita harus merubah ke persentase, yaitu berarti si nilai probabilitasnya yaitu 0,1841 dikali 100. Dikali 100. Nah, berbentuklah jadi 18,41%. Jadi 18,41% adalah skor yang berada di atas 940. Nah, sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, bisa dilanjut. Di sini saya akan menjelaskan soal kedua. Langsung saja ke Excel-nya, coba Bill. Di sini kan ada soal di mana Sunita mengadakan kelas bimbingan private untuk mata pelajaran matematika. Dan saat ini Sunita Di Zoom saya nggak kelihatan. di Zoom. Iya. Ya. Nah, saat ini memiliki sekitar 100 siswa. Nah, setelah ujian pertama, Sunita mendapatkan kalau nilai-nilai berikut dicapai oleh mereka. Boleh dilihat data, ada N-nya ada 10 jumlah N. Nah, dia mengurutkannya. Nah, pertanyaannya berapa persen siswa yang mendapatkan skor di bawah 75? Nah, di sini langkah-langkahnya. Pertama, kita masukkan dulu yang jadi pertanyaannya, berapa persen siswa yang
mendapat skor di bawah 75 di bagian X, kita isi sesuai, yaitu 75. Nah, di sini kan kita menghitungnya secara manual ya, jadi yang disoroti itu bagian standar deviasinya. Ya, di mana standar deviasi ini kita menghitung secara manual. Bagianlah ya, di bagian jumlah itu kita isi sama dengan sum dari nilai X. Ya, kita blok. Kurang, Bil. Yang 10 nggak kesorot. Ya, kita sorot nilai X-nya. Harusnya kalau mengerjakan tuh yang bersangkutan, kan semua harus punya filenya. Sehingga kalau siapa yang mau mengerjakan itu jadikan host langsung. Bukan hanya merintah. Caranya begitu, bukan seperti ini. Ya, ini sudah, Bu. Saya sudah join, lalu di sini kita Kamu yang cari. mengoperasikan, bukan yang lain. Iya, saya yang mengoperasikan. Di sini kita cari untuk standar deviasinya. Sebelum kita mencari standar deviasi, kita mencari varian dulu. Nah, di sini kita ketik XI-nya, itu adalah 70 sama dengan 75, sama dengan nilai X-nya 98 dikurangi dengan X bar atau rata-ratanya. Kita dapati nilai kita update dengan dolar agar sebelumnya kita cari mean dulu. Di sini mean, maaf, ada kekeliruan. Di sini kita cari nilai mean, yaitu dari nilai jumlah dibagikan dengan n-nya. N-nya kan di sini diketahui ada 10. Kita bagi. Jumlah dibagi dengan n. N-nya itu 10. Ya. Kita dapati nilainya adalah jumlah yang 735 ini dibagi 10, kita dapati nilai sebesar 73,5. Nah, di sini kita cari lagi nilai X ini, XI kurang X bar, ya, sama dengan bagian pertama, XI kurang X bar, yang samping, sebentar. Ini nilai X-nya. Yang 23 ini
kita ganti 23. Dikurang dengan meannya. Itu yang X-Men expert itu salah itu. X-Men expert itu salah itu. Aduh, gimana ini? Maaf Ibu, jaringan saya lagi enggak. Ini sudah terganti dari ya. Yang 24,5 ini di drag ke bawah. Di drag ke bawah. Sampai 77. Ya, kita dapati nilai tersebut. Lalu di sebelahnya kita cari XI min X bar pangkat 2. Yaitu sama dengan sorot nilai yang X bar tadi di pangkat 2. Ya, sudah kita enter dapati nilai tersebut. Mana enternya? Ya. Di pangkat 2. Yang 24,5 ini kita pangkatkan 2. Ya, kita dapat nilai tersebut, terus kita drag lagi. Kita bagi, kita jumlahkan, kita sumkan X min X bar pangkat tersebut, kita sum di bawah. Ya, itu kita Ini bisa dilanjutin yang lain. Yang hilang melulu. ya maaf saya kelempar keluar karena jaringan tidak mendukung. Ya kita zoom. Ya di bagian situ kita zoom sama dengan zoom. Kita sorot. Hasil dari ya kita sorot, kita dapati hasil sebesar 2414,5. Nah, lalu dari sini kita cari variannya. Ya, caranya yaitu dengan membagi yang tadi sama dengan jumlahnya aja nggak ada, mana ceritanya? Sumnya sama dengan sum. Ya, kita dapati 24,5. Nah, di bagian var-nya ini caranya adalah dengan sama dengan sum tadi kita bagi dengan
Itu kan N-nya 10 ya. Jadi caranya kita bagi dengan N-1. Jadi kita dapati 9. Berarti dibagi dengan 9. Bagi dengan 9. Oke, enter, kita dapati nilai sebesar 2, Coba diterusin sama yang lain aja ini, ngilang melulu. Dia kendala jaringan tuh. Mana yang lain kelompoknya ini? Kok diem aja? SD sama dengan, selanjutnya kita cari standar deviasinya. SD sama dengan varian SQRT. Kita SQRT karena itu akar dari varian. SQRT dulu. Ya, SQRT lalu kita sorot variannya. Ya, kita dapatin nilai sebesar 16,379 atau 16,38. Nah, bagaimana cara cepatnya? Yaitu di bawahnya dengan rumus Excel sama dengan STD def, ya STDF, kita sorot nilai X-nya dari 1 sampai 10. Ya, tutup kurung, enter. Ya, bisa dilihat ya hasilnya sama. Jadi, lalu kita berikutnya akan menghitung norm disk-nya. Di sini kan kita dapati Z-score itu kan sama dengan di Z-score kita sorot, buka kurung, kita sorot mean, buka kurung, kita sorot X-nya sesuai rumus yang dipertanyakan, dikurang dengan mean. Ya, dikurang dengan X dikurang dengan mean. X dikurang dengan mean. Ya, X. Ini masih jumlah di X. Sorotnya di X. Ya, dikurang dengan mean, tutup kurung, dibagi dengan standar deviasi yang tadi sudah kita temukan, disorot, enter. Bisa ya itu nilainya sini ya, sama dengan ya, bisa diulangi. Di Z-score-nya disorotnya itu bagian 75 X. Ya, kita dapati 0,09 ya. Bisa dilihat di tabel distribusinya.
di tabel Z-score-nya, yang bagian kedua, karena 0,09, angka depan itu adalah 0,0. Dan yang mengikuti adalah 0,09-nya. Jadi kita dapati yang paling kanan, ujung kanan, yaitu 0,5359. Ya. Ya, 0,5359. Adapun seperti tadi, cara cepatnya kita dapat lakukan dengan buka kurung, kita sorot X-nya, habis itu kita sorot mean-nya, titik koma kita sorot mean, titik koma kita sorot standar deviasinya, lalu titik koma kita sorot kumulatifnya yaitu true. Kita ketik true. Ya, kita dapatin nilai yang sama ya. Karena kita mengambil 4 angka di balik 0, itu, jadi sama aja 0,5364. Maaf. True. X. Oke, baik. Di sini kita kan mencari persentasenya ya. Nah, cara nilainya berbeda itu. Yang satu 5359, satu 65. Kenapa itu? Apanya yang salah? Sebentar. D17. Kenapa itu pakai true bukan false? Karena mencari skor yang di bawah 75, Ibu. Nilainya tidak pasti. Iya. Pakai true. Karena bukan sama dengan. Jadi kalau nanti yang diminta kurang dari atau lebih dari, itu akumulatifnya itu adalah true. Tapi kalau misalnya di 75 berarti pakainya false. Oh iya, 0,536. Kita bulatkan dari 0,5359 ya. Nah, lalu kita kan ditanyakan berapa persentasenya. Nah, caranya yaitu di bawahnya. Karena untuk persentase berarti kita kalikan dong dengan 100%. Jadi karena masih dalam bentuk desimal, 0,536 diketik, dikalikan dengan 100. Itu harusnya kalau dari angka itu kamu ini kan diklik di persentase itu udah langsung dalam persentase itu. Jadi kita dapati bahwa bisa dilihat pada grafik, itu kan ada garis tipis-tipis itu kan meannya ya, yang 73,5. Nah, agak bergeser sedikit, itu nilai 75-nya, dan yang diarsir itu adalah nilai skor yang di bawah dari 75, yaitu sebesar 53,65% itu. Ya. Selanjutnya akan ada soal selanjutnya yang dijelaskan oleh rekan saya. Kelompok ini itu harusnya manualnya dibuat. Jadi di Excel pada halaman yang tadi dikerjakan itu misalnya membuat untuk non-list-nya pakai aplikasi itu langkah-langkahnya seperti apa dituliskan. Oh iya. Nanti dilengkapi ya. Iya Ibu. Nah, ini grafiknya ini kan itu nilainya 53,65, tapi itu kan persis di tengah itu. Agak miring dikit Ibu ke kanan. Mana agak miring kan? Itu kan kalau 53 itu
53 itu mungkin kejadiannya bisa terjadi seperti ini karena di skalanya kali ini. Skalanya harusnya kan di 53 koma ini kan lebihnya memang dikit ya, tetapi lebih dikit itu harusnya di lebih dari 3,65 kan itu. Itu harusnya ada angkanya itu. Kamu tambahkan di situ 53,65 itu sehingga bisa ditunjukkan bahwa itu di angka di 3,65. Oh iya Ibu, ya paham. Ya, nanti ditambahkan Jadi, ya. Yang 75 itu terlalu mepet ke meannya ya Bu ya? Iya. Ya, terima kasih Bu koreksinya. Ya, selanjutnya ada soal ketiga yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya ambil alih. Untuk contoh soal nomor 3 ini, terdapat soal yaitu diketahui bahwa sebaran nilai statistik dari 145 murid SMK Sentosa dalam 2 tahun terakhir berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 75 dan standar deviasi 10. Maka hitunglah, kita diminta menghitung 3 soal. Yang A yaitu persentase dan jumlah murid yang mendapat nilai lebih kecil dari 60. Lalu yang B, persentase dan jumlah murid yang mendapat nilai lebih besar dari 85. Dan yang C, persentase dan jumlah murid yang mendapat nilai antara, ini berarti di tengah-tengah ya, antara 65 sampai dengan 80. Sebentar, kalau misalnya di pertanyaannya itu kan sudah lebih, tadi kan lebih kecil ya, sudah ada ya. Ini lebih besar ada, kan gitu ya. Yang sama dengan yang belum ada. Jadi mungkin A kamu ganti di situ persentase jumlah murid yang mendapat nilai 60. Jangan kasih dari nilai 6. Nah, ya kan bedanya nanti pada saat mencari namsisnya aja ya. Ya, Bu. Oke, silahkan. Coba di zoom, saya nggak terlalu kelihatan itu. Diganti dulu tadi yang 60, yang sama dengan 60 diganti dulu. Udah. Sheet yang satu lagi. Maaf, operator. Yang contoh 3. Nah, sudah diganti nilai sama dengan 60 ya Ibu? Ya, oke. Jadi biar lengkap, tadi sudah lebih besar, sekarang lebih kecil sama dengan gitu ya. Untuk membedakan, untuk mencari namsisnya, kan gitu. Ya, Bu. Oke, silakan. Nah, di sini kita memasukkan nilai yang sudah tersedia ya. Diketahui di sini ada variabel normal atau yang diminta yaitu sama dengan 60. Berarti biasanya dilambangkan dengan X nih variabelnya. Nah, X-nya ini adalah 60. Nah, selanjutnya kita mengetahui ada rata-ratanya juga tadi. Rata-rata ini dilambangkan dengan mean. Di soal kita diketahui rata-rata 75. Nah, untuk selanjutnya ada standar deviasi atau SD. Nah, standar deviasinya ini sebesar 10. Untuk selanjutnya, kita langsung mencari besaran nilai yang sama dengan 60. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan kaidah Z-score seperti soal-soal sebelumnya dan tabel yang isinya Z-score itu. Cara mencari Z-score ini bagaimana? Nah, Z-score ini seperti rumus yang sebelumnya rekan saya sudah jelaskan. Rumusnya itu yaitu sama dengan Z sama dengan nilai X 60. Nah, buka kurung dulu. Buka kurung 60 dikurangi dengan mean rata-rata. Nah, di sini rata-ratanya kita punya 75, tutup kurung, lalu dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasi yang kita punya itu 10 besarannya. Nah, 10. Langsung enter, kita dapat 1,5. Oh, ini pencet juga.
Nah, di sini Z-score yang kita dapat itu besarannya di minus 1,5. Nah, untuk besaran di nilai pasti Z-score-nya itu sendiri, ada caranya lagi. Nah, kalau misalnya kita manual tadi itu, bisa melihat ke tabel Z-score seperti yang di bawah. Oke, boleh di zoom. Nah, di sini karena kita punya minus 1,5, sudah ada ketentuan besarnya langsung nih. Nah, karena dia belakangnya nggak ada angka lagi, berarti menunjukkan 1,500. Kita masuk ke kaidah yang di atas 0,00. Nah, berarti yang linear dengan minus 1,5 ini adalah 0,0668. Sebentar, saya tulis dulu. Berarti kita punya besaran Z-score-nya yaitu 0,0668. Di sini, kok hilang? Sebentar, Bu. 0,668. Nah, ini di sini ada notasi P X sama dengan 60, itu maksudnya yang besaran nilai yang kita cari. Nah, kita cari yang sama dengan 60. Di sini caranya, karena kita sudah tahu cara cepat ya tadi, kita bisa langsung pakai normal distribusi, itu buka kurung. Nah, kita masukkan X atau variabel normal, lalu titik koma. Nah, kita masukkan rata-ratanya juga, mean, titik koma lagi, standar deviasi, titik koma lagi. Nah, di sini bedanya dengan yang sebelumnya itu, kalau sebelumnya tidak pasti kan, lebih besar atau lebih kecil. Tapi karena kita sekarang mencari nilai yang sama, yang langsung dengan 60, itu kita menggunakan kumulatifnya dengan false. False. Tutup kurung. Sebentar, itu bisa kan? Nah. Oh, jadi karena ini langsung sama dengan nilai nilai yang kita cari itu adalah 60. Ini jatuhnya di 0,0. Kalau untuk besaran belakangnya kenapa ada angka lagi itu biasanya memang tidak langsung pas ke grafiknya. Nah, untuk selanjutnya kita mencari nilai distribusi probabilitas normal yang berupa persentase. Nah, biasanya persentase ini dicarinya menggunakan nilai Z-score yang tadi, yang 0, oke, sama dengan aja, 0,1, 0,1, itu ketutup. 0,12952. Nah, ini langsung dikali dengan 100%. Kali. Nah, kita dapat dengan hasil pembulatannya 1,30%. Lalu kita juga ditanya nih, selain persentase ada jumlah murid. Jumlah murid dalam berupa nominal langsung gitu. Jumlah muridnya di sini, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya yaitu sama dengan besaran X-score dikali dengan jumlah seluruh murid yang tertera. Di sini seluruh muridnya kan 145 murid SMK Sentosa. Nah, berarti jumlah muridnya ini sama dengan besaran Z-score-nya yang tadi dikali dengan 145 yang kita masukkan. Nah, didapat jumlah muridnya yaitu 2. Pencet lagi.
Koma ini. Sebentar saya ulang. Nah, kita masuk ke soal B. Saya geser dulu ini tabelnya. Di sini untuk soal B sama ya, kita masukkan yang diketahui dulu. Diketahui di sini ada variabel normalnya, nilainya lebih besar dari 85. Berarti kita X-nya punya 85. Lalu mean-nya sama 75 dan standar deviasinya juga diketahui 10. Nah, cuma karena tadi sama dengan, makanya kita memakai false. Nah, kalau di sini kita kembali lagi kepada mirip seperti soal-soal yang sebelumnya, yaitu memakai cumulative true. Nah, di sini kita mencari z-score-nya terlebih dahulu. Z-score di sini memakai rumus yang sama seperti yang sebelumnya. Z sama dengan variabel normal, buka kurung, variabel normal, dikurangi dengan rata-rata, tutup kurung, lalu dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasinya 10. Nah, kita dapatkan z-score-nya 1. Kalau kita lihat di grafik, z-score 1 itu kita langsung punya besaran 1,00 itu 0,8413. Nah, berarti kita pakai kaidah yang 0,8413. Nah, cuma ini kan kita ditanya nilai yang lebih besar, sedangkan untuk oke, karena ini yang diketahui hanya sebagiannya. Nah, untuk mencari nilai yang lebih besarnya itu, karena jumlah dalam probabilitas itu jumlah sempurnanya kan 1. Berarti kita mencari bagian yang lebih besarnya itu sama dengan 1 dikurangi, nah, jumlah besaran z-score yang sudah kita cari tadi. Oke. Kita kurangi dengan 0,8413. Di enter hasilnya kita dapat 0,1587. Ini kita pindahkan dulu sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu ada persentase dan jumlah murid juga. Persentase di sini dicari dengan sama ya seperti yang sebelumnya. Persentasenya di sini menggunakan z-score dikali dengan 100%. Di sini kita pakai z-score-nya dikali dengan 100%. Nah, kita dapat 15,87%. Untuk jumlah muridnya juga cenderung sama. Jumlah murid pasti dengan nominal di sini itu didapatkan dari jumlah z-score, besaran z-score, dikali dengan jumlah muridnya juga. Jumlah muridnya tadi 145. Terus 45. Nah, kita dapat hasilnya adalah 23 murid. Nah, jadi di sini yang mendapat nilai lebih besar dari 85 adalah 23 murid. Waduh, hilang. Ini dikali 100. Kok persen? Dikali 145. Mohon maaf Ibu, sebentar saya salah ketik.
Nah, oke, kita masuk ke yang C. Yang C ini ada persentase dan jumlah murid yang mendapat nilai antara 65 sampai dengan 80. Nah, kalau sudah dua variabel seperti ini, berarti kita menggunakan nilai-nilai yang sebelumnya, dua nilai yang kita cari itu ke dalam satu hitungan. Di sini kita berarti punya X pertama, yaitu sebesar 65, seperti soal 65. Nah, lalu untuk X yang keduanya yaitu 80. Rata-ratanya masih sama dengan soal yaitu 75 dan standar deviasinya 10. Nah, di sini cara penghitungan Z-score-nya adalah sama dengan, karena kita tadi sudah mengetahui cara cepat menghitung Z-score, di sini kita bisa langsung pakai rumus yang normal distribusi, buka kurung, kita masukkan nilai yang pertama dulu. Yang pertama ini kan kita diminta 65-nya. 65, titik koma, rata-rata, titik koma, standar deviasi. Nah, karena ini juga bukan besaran yang pasti, kita mencari nilai antara ya. Jadi kita memakai true lagi kumulatifnya. Oke, kita titik koma, true, tutup kurung. Nah, tapi belum selesai, karena ini kita mencari antara, si normal distribusi yang pertama ini dikurangi, yang kedua nanti dikurangi dengan yang pertama, karena yang kedua ini lebih besar daripada besaran yang pertama. Oke, di sini kita tulis lagi normal. Waduh. Oke. Normal distribution. Nah, ini kita masukkan nilai yang kedua. Yang kedua ini diminta 80. Berarti kita masukkan X2, titik koma, rata-rata, lalu titik koma lagi dengan standar deviasinya. Kita pakai true lagi. True. Nah, kurang. Oh, oke. Kelihatan sih kamu nulis rumusnya di sini. Ini Bu, maksudnya saya mau dikurangi, cuma tadi ngetiknya agak kagok sebentar ya Bu. Iya, kok nggak bisa dilihat di layar gitu, kamu ngetiknya. Oh, sebentar. Jadi nggak tahu saya benar apa enggak. Sebentar ya Bu, saya melihat share screen dulu. Operator boleh take down gantian. Share screen. Apakah sudah terlihat? Ah ya sudah. Nah, di sini tadi kita lanjutkan menggunakan kumulatif true. Di sini kita tutup kurung. Di sini kita kurangi, karena tadi kita mencari besaran antara. Lalu kita enter. Nah, kita di sini mendapat angka 0,5328. Ini adalah nilai Z-score antara 65 sampai dengan 80-nya. Lalu kita masuk ke persentase. Persentase probabilitas normalnya ini menggunakan cara yang sama, yaitu nilai Z-score dikali dengan 100%. Jadi sama dengan
nilai z-score antara dikali dengan 100%. Bentar. Nah, kita dapat probabilitas normalnya sebesar 53,28%. Untuk jumlah murid ini juga sama. Kita masukkan sama dengan nilai z-score dikali dengan jumlah murid lagi. Di sini besarannya 0,5328 dikali dengan 145 jumlah murid. Hasilnya adalah 77 murid. Nah, di sini jadi jumlah murid yang mendapat nilai antara 65 sampai dengan 80 itu ada 77. Kalau kita jumlahkan 77 dengan 23 dengan 2 itu hasilnya sama saja 145. Oke. Sini ada grafiknya juga. Untuk grafiknya ini, si kurva yang pertama menunjukkan soal yang pertama, yang diminta persentase jumlah murid yang sama dengan 60. Mohon maaf Ibu, ini grafiknya saya belum sempat mengganti tadi ya. Ya Jadi udah diganti masih, sekarang aja bisa. tapi ini saya sebelumnya ngerjainnya kayak di screenshot masukin ke sini Bu. Oh, kan bisa langsung. Iya Bu, cuma takut tadinya takut kagok juga. Kalau untuk yang Ya B udah sama C dicoba masih aja sama. sekarang, dicoba aja. Yang kalau ini kan tadi kan berarti lebih kecil ya. Sekarang yang sama dengan. Sebenarnya kalau yang lebih kecil atau sama dengan tinggal daerahnya saja kan itu. Iya Bu. Makanya harusnya grafik itu dibuatnya di sini sehingga orang bisa cara membuat grafiknya seperti apa. Nah, nanti kalau memang seperti itu ini sebenarnya kalau sudah grafik karena tadi kalau hanya lebih kecil itu berarti dia kan tidak sampai kan gitu kan. Nah, sekarang kalau yang 60 kan berarti persis di 60 kan gitu. Tinggal daerah yang diarsir aja. Nah, nanti di dalam perbaikannya, revisinya itu cara membuat grafiknya di ini ya dituliskan baru nanti di-share ke grup ya. Jadi semua contoh-contoh itu harus ada manualnya. Oke, jelas ya? Iya, Bu. Kok nggak jawab? Iya Bu. Suara saya terdengar masih? Oke, next. Oke. Untuk yang kedua ini menunjukkan grafik tadi lebih dari ya. Nah, di sini diarsir di daerah yang kanan setelah 85 karena kita dapat besaran nilainya 15,87%. Nah, ini yang diarsir ini menunjukkan 15,87%-nya. Kalau untuk grafik yang ketiga, ini ada dua nilai ya. Tadi kan 65 dan sebentar ke atas dulu. 65 sampai dengan 80. Nah, di sini sudah tertera ada nilai 65 di kiri dan 80 di kanan. Serta di tengah itu ada meannya 75. Yang diarsir ini di tengah. Kenapa? Karena kita memang mencari nilai antara besaran nilai murid-murid di antara 65 sampai dengan 80. Nah, ini kurvanya menunjukkan di tengah-tengahnya. Jadi itu sebenarnya yang sama dengan 60, tidak perlu ada yang diarsir kan gitu itu. Karena nilainya tepat Iya, di 60 kan? iya, harusnya seperti itu. Iya, jadi itu tinggal menghilangkan arsirnya saja. Yang lainnya udah benar ya. Oke, next. Saya ganti dulu pause. Ayo ini yang jadi host itu cepat itu. Kalau udah selesai ganti orang siapa gitu. Jangan nunggu-nunggu kayak gini. Iya, Ibu, sebentar, Bu. Stop. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Aduh, kenapa pakai berhenti lama ini? Oke, baik. Di sini udah sebelumnya dulu. Itu di materi yang pendekatan normal pada pendekatan binomial. Boleh dilanjut. Sorry. Nah, yang ini adalah pengaruh jumlah n dalam suatu distribusi probabilitas binomial. Dengan semakin besar nilai n, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Jadi, semakin besar si nilai n itu malah makin mendekati ke nilai distribusi normal. Nah, pada saat n sama dengan 1, probabilitasnya itu sama pada saat n minus 3. Nah, itu menunjukkan pola simetris. Namun, masih memiliki 2 puncak. Pada saat n min 30, terlihat bahwa distribusi probabilitas binomialnya mendekati distribusi probabilitas normal, yaitu kurva berbentuk lonceng, yang memiliki puncak seperti yang dicontoh. Itu ada bentuknya, yang di bagian 15. Baik, bisa dilanjut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, terima kasih Raffi. Nah, selanjutnya adalah pengaruh yang lain juga, yaitu dalam distribusi probabilitas normal, dengan semakin besar nilai n, maka semakin dekati dengan menggunakan pola pendekatan normal terhadap binomial. Maka akan lebih efisien. Bisa dibayangkan berapa banyak probabilitas binomial apabila n sama dengan 80 atau lebih besar. Oleh sebab itu, apabila n cukup besar dengan nilai standar deviasi atau NP atau 1 min P lebih besar dari 5, maka pendekatan normal dapat dilakukan untuk distribusi binomial. Nah, dalil pendekatan normal terhadap binomial bila X adalah distribusi acak binomial dengan nilai tengah meannya satu standar deviasi sama dengan NP dan standar deviasi yang suatu distribusi itu sama dengan akar dari NPQ. Maka nilai Z untuk distribusi normal adalah sebagai berikut. Z sama dengan X min NP per akar NPQ yang nantinya akan ada contoh soalnya menggunakan rumus tersebut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabil. Oke, selanjutnya ada bagian kedua atau bagian B dari faktor probabilitas binominal. Yang kedua itu yang B ada faktor koreksi kontinuitas. Untuk mengubah pendekatan dari binominal ke normal diperlukan faktor koreksi selain syarat binominal terpenuhi, yaitu yang A, hanya terdapat 2 peristiwa. Yang B, peristiwa bersifat independen. Yang C, besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan. Dan yang terakhir, D, data merupakan hasil perhitungan. Apabila sudah memenuhi syarat binominal, maka kita menggunakan faktor koreksi yang besarnya 0,5. Faktor koreksi ini diperlukan untuk mentransformasi dari binominal menuju normal yang merupakan variabel acak kontinu. Langsung ke contoh soalnya aja. Boleh pindah ke Excel, Nabil. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan contoh soal sesuai dengan rumus yang tadi saya jelaskan. Nah, soalnya di sebuah sekolah terdapat 100 siswa yang mengikuti ujian matematika. Diketahui bahwa 60% siswa lulus ujian tersebut. Soalnya itu adalah hitunglah probabilitas bahwa setidaknya 65 siswa lulus ujian matematika menggunakan pendekatan normal dengan binomial. Pertama saya akan mencari N-nya dulu. Nah, N-nya itu adalah 100 siswa yang tadi ada di soalnya. Selanjutnya adalah P. P itu adalah kan tadi 60% siswa yang lulus ujian tersebut. Nah, 60% ini dijadikan desimal yaitu 0,6 berarti. Nah, selanjutnya adalah N besar ini dapat dari 100 dikali 0,6 yaitu 60. Kali 6. Nah, selanjutnya Q. Q ini didapati dari 1 dikurang 0,6 karena sisanya dari yang persentase tersebut. Jadi hasilnya adalah 0,4. Selanjutnya adalah meannya yaitu dicarinya menggunakan sama dengan SQRT
dari yang B10 ini dikali dengan 0,6 dikali lagi dengan 0,4 kurung bentar, tutup kurung. C ini salah, maaf ya. Nah, bentar. Nah, hasil tadi mainnya yaitu 4,899. Nah, selanjutnya kita akan mencari X-nya. X-nya yaitu 65 dari tadi kan 65 siswa lulus ujian. Dikurangi faktor koreksi yaitu 0,5, yaitu 64,5. Nah, Z-nya dapat dari mana? Kok 0,5 itu? faktor koreksi yang dari buku Ibu. Iya, kenapa dua apa dikurangi 0,5? Di bukunya sih tulisannya 0,5. Jadi Tulisan. kenapa? Itu alasannya kenapa kok di 0,5 kok dapat di buku? Gimana sih? Ya, bentar, Bu. Mohon maaf Ibu, izin menjawab kenapa ini dikurangi 0,5 karena tadi kan sudah memenuhi syarat yang ini ya Bu. Yang apa? Nih, karena ini dikurangi faktor koreksi kontinuitasnya dan di mana nih N-nya itu merupakan P yang mendekati 0,5 Ibu. Kenapa dikurangi 0,5? Karena dikurangi faktor koreksi kontinuitas dan sudah memenuhi syarat dari 4 ini, Bu. Bukan itu alasannya. Mungkin ini bukan ya, Bu. 0,5 itu digunakan karena untuk koreksi kontinuitas karena tepatnya berada di tengah-tengah antara dua titik data itu, Bu. Ya, karena kontinuitasnya itu bukan karena proporsinya ini. Iya itu, Bu, maksudnya. Oke, bisa dilanjut. Sebentar ya. Ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari Z-nya. Nah, Z-nya itu dicari dari 64,5 di dalam kurung dulu. Bentar. Ya, dikurang daripada 60. Berarti yang ini N lalu dibagi atau per F10 yang itu 4,899. Nah, terdapat 0,92. Nah, selanjutnya 0,92 itu kalau kita lihat dari tabel normal Z curve areanya itu ya, yaitu yang pertama kita lihat dari 0,9-nya dulu, lalu kita cocokkan dengan yang belakangnya itu 0,02. Jadi ditemukan yaitu 0,32121. Jadi di blok itu nilainya di blok. Apa, Bu? Nilai di kurvanya itu di blok itu. Yang di tabelnya ini, Bu. Oh ya.
Ibu mohon maaf sebelumnya ini kan saya dapat tabelnya itu dari foto gitu bukan kopian gitu. Jadi nggak bisa diblok ini bukanya. Jadi lingkarin bisa nggak? Kenapa Bu? Dilingkarin nilainya. Didengarin. Dilingkarin, didengerin gimana sih Oh, kamu? iya Bu. Itu kan aslinya sebenarnya bisa sebelum kamu pensil itu kan bisa itu. Nah itu Bu yang warna hijau itu Bu. Nggak kelihatan lah mana warnanya hijau. Aduh, ganti warna. Bentar ya Bu. Warna terang gitu loh. Nanti. Iya Ibu. Nggak ada bedanya. Nah, kan kelihatan kalau gitu. Iya Bu. Tapi yang tadi dilihat tabelnya, yang hasilnya dikasih tanda ya, di blok boleh, dikasih lingkaran boleh. Yang penting di situ ketahuan bahwa nilainya, cara melihat tabelnya tuh tahu. Kok itu 900 kan tadi Iya, di 902 ya? iya tadi kan geser Bu soalnya mau lihat yang tadi mau lihat soalnya. Bisa lagi. Oke selanjutnya. Geser lagi. Sebentar ya Bu ini karena bergeser lagi. Bisa. Udah nanti diperbaiki nanti aja, kalau itu geser lagi itu harusnya kan bisa harus dipatenin gitu. Oke, next. Oke. Selanjutnya boleh Nabil dilanjutin atau bagaimana? Terima kasih ya, Sir. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Tadi kan udah Ini harusnya ya, untuk notasi-notasi itu di saat mengerjakan itu ketahuan. Misalnya itu kan 100 itu apa? Di situ N. Kamu tulis di situ N-nya berapa, ini berapa gitu. Nah, ini kan kamu misalnya tuh yang berapa itu? 0, yang 4, berapa itu apa tadi kamu bilang? Itu tahu apa-apa itu? 4, itu. Yang sebelahnya Q itu. Itu yang hasil dari itu Bu, yang main itu tar dari NPQ Bu. Nah, ya apa itu namanya? Notasi itu apa? Kamu ini nggak tahu itu, kamu aja nggak tahu gitu. Oh Harusnya kan itu dikasih. standar deviasi itu Standar Bu. deviasi itu kan to itu bacanya itu. Maka to itu Iya. apa di situ? Oh iya Bu. Semua nanti dilengkapin sehingga nanti pada saat teman-teman kamu itu dapat postingan ini semua tahu caranya melihat apa ini, cara melihat tabel, kemudian cara merumuskan misalnya untuk non-drift yang true itu kapan dipakai, yang false itu kapan, itu sudah ada keterangannya. Jadi semua ada di situ manualnya. Ya. Oke, jelas ya. Oke, next. Oke, selanjutnya tadi kan udah didapat nilai Z-nya adalah 0,92 dan 0,92 itu adalah di kurva areanya ada 0,3. Kamu bisa nggak itu di zoom? Oke, selanjutnya. 0,3. 0,3 itu adalah 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 0,3. 0,3 itu adalah
Sudah, Bu. Oke. Boleh dilanjut, Bu? Ya, Tadi kan udah didapat bahwa nilai Z-nya 0,92. Nah, kita tahu kalau 0,92 itu adalah 0,3212. Kita tulis sama dengan 0,292 sama dengan 0,321. Nah, ini adalah kurva Z-nya. Nah, selanjutnya kita yang ditanya adalah nilai probabilitasnya. Atau berapa sih probabilitas siswanya. Nah, probabilitas yang ditanya adalah apa? Probabilitas siswa yang tidak lulus. Kita cari dengan cara sama dengan 0,5 ditambah dengan nilai ininya, nilai normal kurva Z-nya, normal areanya. Dapat di hasil ada 0,8021. Nah, kalau dijadikan persen dengan cara di select ke probabilitasnya lalu dikali 100%. Kita dapat hasil sebanyak siswa yang tidak lulus adalah 82,12%. Kita tulis di sini, maka probabilitas setidaknya siswa lulus ada sama dengan 82,12%. Gini, Bu. Oke, jadi hasilnya dari soal ini, probabilitas tidaknya siswa lulus ada 82,12%. itu yang 82,12% itu apanya itu? Siswa yang apa itu? Siswa lulus, Ibu. Hah? Siswa lulus. Siswa lulus. Ya. Kok bisa dari mana? Oh, tadi Itu kan ya, diketahui nih, matematika diketahui 60% lulus ujian. Hitunglah probabilitas yang setidaknya 65 siswa lulus ujian matematika yang menggunakan pendekatan. Oh, dari 65 itu ya? ya, Berapa itu berarti jumlah siswanya? jumlah siswanya ada 100. Nah, ini berarti yang Nah, lulus itu dari, aja kamu. iya, maaf sebentar Ibu, saya izin jelasin dulu. Tadi total jumlah siswanya ada 100, nah tapi yang ditanya adalah setidaknya ada 65 siswa lulus ujian. Jadi dari 65 siswa itu ada 82,12% yang lulus ujian matematika, Ibu. Ya, jadi berapa orang? Kalau yang ditanyakan yang tidak lulus, jadi berapa? Jumlah anaknya. Yang tidak lulus, saya minta yang tidak lulus berapa jadi? Jumlah siswa yang tidak lulus.
Kita cari persenannya dulu, sebenarnya 100% kurang salah. Ada 17,4% sampai dengan ada dari 65 siswa dikali dengan 17, ada sekitar 11 anak berarti ya. ada 11 siswa yang 11. Nah sekarang kalau misalnya yang lulus berapa jumlah anaknya itu? Jumlahnya nanti cocok nggak? Karena ini kan persentasenya ini ya. Tadi sudah diketahui jumlah lulus dari 65 ada 82%. Tinggal kita cari sama dengan dari 65 itu 65 siswa dikali dengan 82,12%, ada 53 siswa itu. Nah kalau lihat seperti ini maka yang kan nggak mungkin namanya manusia kok 11 koma. Yang dibulatkan yang mana? Yang dibulatkan yang tidak lulus atau yang lulus? Yang lulus Ibu. Yang tidak lulus itu kan 17,88% kan hampir 18, yang satu kan 82,12. Oh iya Ibu. Yang tidak lulus. Jadi harus lihat ya angkanya itu, bukan berarti karena di situ 53,3 yang satu ini. Itu aja udah ketahuan 11,6 yang satunya 53,3 kok. Berarti yang 12 itu yang tidak lulus, kemudian yang apa itu? Yang lulus itu hanya 53, kan harusnya begitu itu. Sehingga nanti jumlahnya semuanya ada 65. Oke, jelas ya? Jelas Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi pertanyaan itu bisa sebenarnya hanya diputar-putar aja gitu. Baik, sudah Ibu. Boleh dilanjut. Ya. Ya mungkin sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kelompok kita masih banyak kesalahan, masih banyak yang dikoreksi lagi. Pertanyaan saya, Raffi itu hanya membaca satu tadi ya? Hanya satu slide aja tadi? Sama dia ngerjain yang ini Bu, mohon maaf. Mana? Yang mana tadi? Contoh 1. Coba kamu share. Sudah terlihat apa sudah terlihat Ibu? Yang ini? Ya. Oke. Karena nilainya ini individual ya. Ya. Baik, boleh saya lanjut Ibu? Ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa jadi pelajaran buat kelompok lain agar bisa lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sorry atas koreksinya. Terima kasih kepada teman-teman kelompok Jadi kita. untuk kelompok ini ya sebenarnya cukup bagus, hanya pembagiannya itu yang tidak merata ya, sehingga yang satu hanya membaca PPT saja. Harusnya kalau ada 3 model soal, jadi itu bisa dibagi 3 orang karena memang nih materinya kan sedikit ya. Sehingga misalnya tadi kan siapa itu? Siapa tadi? Nizia ya. Nizia tadi kan ada 3 model soal yang harus artinya 3 pertanyaan. Itu seharusnya tidak hanya Nizia aja gitu. Nizia misalnya ambil satu, kemudian satunya yang lain gitu ya. Itu sebenarnya sehingga semua bisa merasakan, saya bisa menilai bahwa kamu menguasai materi apa enggak. Tapi kalau hanya membaca, gimana saya tahu bahwa kalian itu menguasai materi atau tidak gitu. Ya. Karena kalau yang tidak apply terhadap penyelesaian soal, gimana saya nggak bisa ngukur gitu ya. Tapi kalau tadi misalnya yang saya tanyakan itu karena gini, oh salah, bukan itu karena ini. Nah artinya apa? Ya, saya tahu kamu tidak tahu. Nah kemudian akhirnya jadi tahu, oh ini tuh sebenarnya penyebabnya ini yang 0,5 tadi, misalnya kan seperti itu ya.
Kayak tadi Nizia sadar, kenapa pakai true, kenapa enggak false gitu misalnya. Terus kemudian di antara kenapa seperti itu harus dikurangi dan sebagainya. Nah itu kan kita jadi tahu bahwa kamu secara konseptual itu ngerti gitu ya. Kalau misalnya ada salah itu nggak masalah sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi ya untuk kelompok yang berikutnya kamu harus bagaimana caranya setiap orang harus bisa mem-apply dalam penyelesaian soal. Ya. Makanya soalnya divariasikan kayak yang terakhir tadi. Dia pertanyaannya kan yang lulus saja, tapi saya minta yang tidak lulus. Artinya apa? Dia tahu. Oh, kalau yang tidak lulus berarti karena ini udah 18, ini harus begini, harus begini, harus begini. Sampai cara menghitung manusia, karena manusia nggak mungkin ada koma gitu. Nah, artinya apa? Kita akan paham kalau nanti terjadi apa ya, ada variasi soal. Oh, berarti cara menjawabnya seperti ini gitu, ya. Oke, saya pikir saya cukupkan sekian. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, saya harap semuanya dibagi dengan baik, ya karena ini saya dari awal sudah bilang bahwa setiap orang harus bisa memberikan contoh soal di dalam penyelesaiannya, ya. Kamu kan sebenarnya bisa, oh misalnya gini. 3 tambah 4 ada berapa? Oh ada 7. Nah sekarang kayak yang satunya bilang misalnya 7 kurangi 3 ada berapa kan gitu. Tinggal dibolak-balik aja gitu. Atau angkanya dirubah, kemudian pertanyaannya dirubah. Itu kan sangat mudah divariasikan gitu ya. Jadi tolong nanti yang kelompok 4 itu diupayakan ya harus semuanya itu bisa memberikan contoh penyelesaian soalnya. Oke, saya ini dulu. Kalau begitu, saya absen dulu. Inilah Rifki. Hadir, Bu. Mic-nya di-on-kan ya. Coba Adelia. Ahmad Rifaldi. Hadir, Ibu. Al-Kairina. Hadir, Bu. Alwan. Hadir, Bu. Amanda. Please don't slowly respond. Amelia Putri. Aurel. Hadir, Ibu. Aurel. Hadir, Ibu. Jud Desi. Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Ibu. Dini. Erza. Hadir, Ibu. Farel. Febri. Hadir, Bu. Firda. Hadir, Bu. Gofari. Hadir, Ibu. Oke. Guenilo. Hadir, Ibu. Iza. Ibu, hadir Ibu. Kaila. Hadir, Ibu. Meisya. Hadir, Ibu. Muhammad Nuku. Hadir, Bu. Muhammad Arif. Hadir, Bu. Rifki Ramadan. Muzaffar. Hadir, Ibu. Nabil. Hadir, Ibu. Nafa. Hadir, Ibu. Naila. Hadir, Ibu. Nazwa. Hadir, Ibu. Nizia. Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Ibu. Rafani. Hadir, Ibu. Raffi. Hadir, Bu. Rajwa. Rangga. Hadir, Ibu. Rastania. Rastania. Ada. Sakira. Hadir, Bu. Seva. Hadir, Bu.
Siti Nurila. Hadir Ibu. Stella. Hadir Bu. Taki. Hadir Ibu. Viana. Hadir Bu. Oke. Yonanda. Hadir Ibu. Oke, saya pikir sudah cukup pertemuan kita. Ketemu lagi nanti minggu depan ya. Persiapkan yang lebih baik lagi untuk kelompok berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.